ini saya diingatkan, dikuatkan, dan diteguhkan bahwa 3 parit-parit, 3 pembuluh darah dalam hayat jiwa, dalam psikologi saya, ya, itu sangat penting dan vital dan menentukan apakah Kristus bisa terekspresi keluar dari saya atau terhambat atau tidak. Nah, 3 perkara itu adalah pikiran, perasaan, dan tekad. Itu adalah ternyata pembuluh nadi hidup hayat saya. Oh, kalau itu tersumbat berarti saya tidak mendapatkan suplaian hayat, suplaian darah dari jantung. Betul, jantung tetap ada di dalam diri saya. Tapi kalau pembuluh darahnya tersumbat, otak saya pasti tidak mendapat nutrisi dan tidak berfungsi. Otot saya akan lemah, lumpuh, dan semua organ tubuh saya akan kolaps. Banyak kena. Kemudian juga kemauan, tekad saya, dan semuanya akan rusak. Apa yang disuplaikan jantung tidak ada gunanya sama sekali. Apa yang disuplaikan Roh Kudus dari dalam diri saya akan tersumbat, terhambat jika saya tidak baik-baik menjaga 3 pembuluh nadi utama hati psikologi saya. Oh, Tuhan Yesus, dalam bacaan ini indah sekali, bahkan diterangkan bagaimana cara melepaskan sumbatan itu, cara membuat pembuluh darah itu lancar, yaitu dengan cara pengakuan dosa yang tuntas kepada Tuhan. Nah, ini luar biasa. Selain 3 pembuluh nadi ini ternyata ada satu namanya hati nurani yang mengingatkan saya mana bagian pembuluh saya yang hampir tersumbat. Nah, kalau saya peka, saya akan menanggulangi pembuluh nadi itu. Saya diingatkan dosa apa, saya akan mengakui dosa apa. Bukan berdoa dengan ngawur, oh Tuhan ampuni semua dosaku tanpa jelas dosa yang mana. Tetapi dengan tepat dosa yang mana yang harus dituntaskan. Oh Tuhan, biarlah ini menjadi pengalaman hayat, menjadi latihan hayat, tindakan hayat untuk menanggulangi 3 pembuluh nadi utama. Pikiran, perasaan, dan tekad. Ini harus diselamatkan sejak pagi. Bangun tidur harus selamat dulu, baru mikir tentang pekerjaan, baru mikir tentang kewajiban dan yang lain-lain. Tanpa dibersihkan semuanya menjadi tersumbat dan menjadi alamiah. Oh Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan aku. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya juga terjamah di sini ya. Di sini ada satu perkataan yang bagus ya. Sebagai contoh, Anda mungkin memahami pasangan Anda, anak-anak Anda, urusan keluarga Anda secara alamiah, tidak rohani sama sekali. Ya. Nah, di sini memahami secara alamiah itu berarti kekurangan terang atau sorot ilahi. Ya. Kekurangan terang itu berarti diakibatkan adanya pembuluh hati psikologis yang tersumbat ya. 3 pembuluh utama itu adalah pikiran, tekad, dan emosi ya yang terdapat di dalam jiwa kita. Kalau ini ada sumbatan, ada kotoran,
maka pemahaman kita terhadap Tuhan pun bisa secara alamiah, ya, bukan secara rohani, ya. Nah, ini tentunya akan membuat kita tidak memiliki satu pemahaman yang tepat terhadap Tuhan dan rencananya, ya, di atas kita, ya. Karena itu seringkali dikatakan, ya, seringkali kita itu salah paham sama Tuhan, ya, sehingga kita tidak mengerti maksudnya. Ini diakibatkan apa? Ya, tadi adanya pembuluh nadi utama yang mungkin tersumbat, ya, dari tekad kita, pemikiran kita, emosi kita, itu semua masih alamiah, ya, tidak diperbaharui, ya. Di Roma 12 belum mengalami pembaharuan, ya. Nah, karena itu ada jalan yang mudah bagi kita supaya kita bisa membersihkan, ya, sumbatan itu, yaitu dengan mengakui, ya, segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Pengakuan ini membuat sumbatan ini terhilang dan kita bisa memahami rencana Tuhan dan kehendaknya bukan secara alamiah tetapi secara rohani, ya. Puji Tuhan, ya, kita belajar di aspek ini. Amin. Ya, kalau saya menangkap, ya, jadi kalau roh itu ada aliran ketika kita berbaur dengan roh Allah, ini ada aliran yang keluar, yang memancar, dan itu adalah melewati jiwa kita, ya. Maka di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, akal budi kita, ya. Jadi tadi dikatakan akal budi itu ada pikiran, tekad, dan emosi. Itu diperbarui, diakui di depan Tuhan tadi, supaya tidak ada sumbatan aliran itu mengalir. Maka kita harus betul-betul murni. Kita harus mengakui, bahkan bukan hanya di depan manusia, Allah, tapi juga di depan saudara-saudari kita yang pernah kita sakiti, ya, Tuhan ingatkan seperti itu. Jadi betul-betul roh itu bisa mengalir dalam jiwa kita sehingga terekspresikan, dikatakan tadi, tidak tersumbat pembuluh nadi yang besar itu. Kalau dalam ilmu biologi, ya, itu memancar. Jadi hari ini kita diingatkan untuk selalu mengakui di depan Tuhan, di depan manusia, sehingga kita dikatakan bukan hayat alamiah, kita mempunyai hayat daripada Tuhan. Nah, ini sungguh sehingga kita bisa membedakan, ya, kehendak Allah, ya. Jadi bukan kehendak alamiah, kemudian apa yang baik, apa yang tidak baik, ya, kita bisa lebih peka, ya, apa yang baik, apa yang tidak baik, dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Semua ini kita peka, bisa membedakan, sehingga kita bisa lancar untuk mengekspresikan Tuhan. Amin, amin. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Kita doa, ya, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Tuhan-Mu pagi ini, Tuhan, bahwa kami, oh Tuhan, boleh bekerja sama dengan Dikau, memiliki pemikiran yang berasal dari Dikau. Tuhan, kiranya setiap sumbatan kami bisa, Tuhan, bisa dibereskan dengan pengakuan dosa yang tuntas,
Oh Tuhan, sehingga kehendak-Mu terlaksana melalui kami, melalui pemahaman kami dengan lengkap dan sempurna akan Dikau secara benar. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh mulia Tuhan, Kau menerangi kami malam ini, menerangi aku. Tuhan, terangilah. Oh, singkapkanlah Tuhan pikiranku, sehingga pikiranku Tuhan bukan pikiran alamiah, tapi pikiran Kristus. Tuhan, jagai perasaanku untuk bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanku. Supaya Tuhan, Engkau menjadi yang utama. Supaya hati nurani kami Tuhan tetap bersih, tetap tidak terselubung oleh alamiah pikiranku. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Tuhan merahmati, mengasihi kami, sehingga kami hidup berkemenangan sepanjang hari ini. Amin. Ya Tuhan, kiranya dengan firman-Mu kami berubah, akal budi kami mengalami pembaruan, kami mengakui dosa di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, dan sempurna, apa yang sempurna. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, Tuhan berkati kita.